Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat Sivitas Akademika Ibnu Khaldun yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita di sore hari ini diberi oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah kekuatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah shaum di siang hari ini dengan sempurna dan sampai kepada tujuan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Sebelum kita berbuka puasa, marilah sejenak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat semua karunia-karunia Allah, dan juga kita bersyukur dengan adanya kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW adalah sosok pemimpin yang sangat akrab dengan umatnya, dengan para sahabat-sahabatnya. Pada suatu ketika beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "May ya'khudhu minni hadhil kalimat fayamalu bihinna aw yu'allima may ya'malu bihinna." Siapa di antara saudara sekalian yang akan mengambil dariku kalimat-kalimat ini agar dia mengamalkan atau diajarkan kepada orang lain agar supaya diamalkan. Lalu kemudian salah seorang sahabat bernama Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, ana ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, saya siap untuk menerima kalimat yang akan engkau sampaikan itu. Lalu kemudian Rasulullah mengambil tangannya Abu Hurairah seraya mengatakan dan menghitung 5. Jadi ada lima hitungan ya, yang dihitung oleh Rasulullah dengan jari jemarinya Abu Hurairah. Yang pertama kata Rasulullah, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jagalah dirimu dari segala sesuatu yang diharamkan, niscaya engkau akan menjadi hamba Allah yang ahli ibadah. Jadi di sini kita melihat bahwasanya ada korelasi antara kemampuan seseorang beribadah kepada Allah dengan sikap dan perbuatannya dalam mensikapi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Ketika seseorang itu melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan jauh daripada Allah SWT. Akan berat hatinya untuk beribadah kepada Allah. Tapi ketika dia meninggalkan kemaksiatan, maka begitu mudahnya, begitu senangnya dia beribadah kepada Allah SWT. Ambil contohlah dalam bulan suci Ramadan ini. Kenapa kita begitu ringan sekali membaca Al-Quran? Ringan kita pergi ke masjid. Ringan kita berjamaah, sholat berjamaah. Karena memang pada saat ini kita berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang Ramadan ini kita menjauhkan segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan dosa mata, dosa telinga, dosa pikiran, bahkan dosa lisan pun kita hindari. Sehingga jadilah kita menjadi hamba Allah yang ahli ibadah. Kenapa? Karena menjauhkan diri daripada apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Dalam koridor dengan apa yang Allah berikan kepada engkau, maka engkau akan menjadi orang yang kaya. Jadi sebetulnya kekayaan itu adalah bagaimana seorang itu menikmati apa yang Allah berikan kepadanya. Ketika seseorang itu dapat mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya itu, maka dia akan menjadi orang yang kaya. Dia tidak perlu butuh lagi orang lain. Yang dibutuhkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disebut dengan kaya hati. Walaupun kita banyak melihat sekali orang secara materi berlebihan, tetapi masih merasa miskin, masih merasa membutuhkan, yang masih haus dengan harta kekayaan itu. Padahal dia sudah mendapatkan kekayaan yang berlebihan. Ini kenapa? Karena dalam dirinya itu tidak ada kekayaan hati itu tidak dimilikinya. Dia adalah sosok orang-orang yang selalu membutuhkan. Jadi ada keserakahan dan kerakusan dalam diri sehingga merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki. Oleh karena itu bagaimana kita berusaha untuk ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah itu memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan sebetulnya. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah SWT. Kita mencari secara halal, kita cari secara haram pun, kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah SWT. Jadi ini pesan Rasul yang kedua. Wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Kemudian yang ketiga adalah wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Dalam kau berbuat baik kepada tetanggamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang beriman. Ya, jadi ada hubungan antara sikap dan perbuatan kita dengan orang-orang yang berada di sekitar kita dan keimanan kita. Jadi tetangga ini bisa saja tetangga rumah, tetangga kantor, ya orang-orang yang berada di sekitar kita, itu adalah tetangga kita. Nah, ketika kita berbuat baik kepada mereka, maka kita akan menjadi orang-orang yang sempurna. Karena Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang itu belum sempurna keimanannya sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup ini? Itu bagaimana kita ingin dihargai orang, kita hargai orang lain.
kita ingin senang diberi oleh orang lain, kita memberi terlebih dahulu. Kenapa? Karena dalam hidup ini ada satu hukum, ya, satu hukum alam, hukum kehidupan, yaitu orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik. Adapun orang yang berbuat jahat juga akan mendapatkan balasan yang jahat. Maka dalam Al-Quran dikatakan, wa ma jazaul ihsan illal ihsan. Tiadalah balasan atas kebaikan juga adalah kebaikan. Artinya secara mafhum mukhalafahnya adalah orang yang berbuat jahat juga akan mendapatkan hasil daripada kejahatan yang dilakukannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wa hibbalin nasi ma tuhibbul nafsik takun musliman. Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu, maka engkau akan menjadi seorang yang muslim. Artinya kita dalam hidup ini tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi bagaimana kita juga mampu untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Karena Nabi mengatakan orang yang terbaik itu adalah orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kita merubah setting pikiran kita atau mindset kita, yaitu mindset memberi, bukan untuk menerima. Jadi kita berusaha untuk memberi. Nah, ketika kita berniat untuk memberi, Allah akan memberikan kemampuan, kemudahan kepada kita, sehingga ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena dalam diri kita ada keinginan untuk berbagi. Jadi berbagi itu adalah merupakan satu bentuk ciri daripada keislaman seseorang. Dan kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, wala tuksirit dhahik fa inna kasratul dhahik tumitul qalba. Jangan terlalu banyak dhahik. Dhahik itu artinya tertawa terbahak-bahak. Kalau tersenyum itu merupakan suatu bentuk akhlakul karimah. Bahkan disebut sebagai sedekah. Tabassumuka li akhika sedekah. Tapi kalau ad-dhahik itu tertawa terbahak-bahak, itu adalah sesuatu perbuatan yang kurang bagus kalau dilakukan secara terus-menerus. Tapi kalau tertawa karena ada sesuatu yang lucu misalnya, ya, sebagai respon daripada hati yang gembira, itu hal yang sifat lumrah, ya, manusiawi. Tapi yang dilarang itu adalah berlebihan dalam mengungkapkan kegembiraan, yaitu ketawa terbahak-bahak, ya, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada yang memberikan karunia, yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana pesan-pesan Rasulullah ini dapat kita jadikan sebagai pesan yang kita amalkan dalam kehidupan kita, itu menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT karena sikap dan perilakunya yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, dan juga perilakunya yang takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, keluarga besar Ibnu Khaldun yang dirahmati oleh Allah, marilah di penghujung hari ini sebelum kita berbuka puasa, marilah kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah supaya terhindar dari segala mara bahaya dan bencana, terjauh daripada bahaya COVID-19 ini, dan kemudian semuanya akan segera berakhir dan kita kembali beraktivitas normal seperti biasanya, bahkan mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.